saya Vera. Saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan tugas praktek prakarya kelas 11 IPS 2. Menjadi seorang pengusaha itu memiliki banyak rintangan yang berliku-liku dan penuh tantangan yang harus dijalani oleh seorang pengusaha. Sangat tidak mudah untuk menjadi seorang pengusaha karena harus melewati berbagai rintangan dan tantangan untuk mencapai sebuah keberhasilan yang diimpikan oleh pengusaha. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa menjadi pengusaha yang sukses dan maju. Tetapi, bukan berarti kita harus patah semangat untuk menjadi seorang pengusaha. Tapi, jika kita mau bekerja keras, maka kita bisa menjadi pengusaha yang sukses dan pengusaha yang maju, itu pasti. Menjadi seorang pengusaha yang sukses dan maju, itu pasti mempunyai langkah-langkah. Tidak mungkin kita langsung bisa menjadi pengusaha yang maju dan pengusaha yang sukses. Dan langkah-langkahnya itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Pada umumnya, keputusan ini diambil karena seorang pengusaha itu sudah menemukan ide baru untuk berhenti bekerja dan memulai usaha yang didapatkan dari ide tersebut. Contohnya adalah seseorang yang menemukan ide baru untuk memecahkan masalahnya karena dia mempunyai masalah di saat kerja yang menjadi tekanan untuk dia, dan dia mengambil keputusan untuk menjadi seorang pengusaha. Dan jika mereka mengambil keputusan ini, pasti mereka mempunyai risiko dan tantangan yang harus mereka hadapi sendiri. Dan kita harus sangat berhati-hati untuk menghadapi rintangan tersebut, itu pasti. Dan yang menjadi poin penting adalah kita itu tidak dapat membagi waktu kita sendiri dengan keluarga, karena waktu yang kita butuhkan untuk sebagai pengusaha itu pasti akan terpotong banyak waktunya untuk usaha, karena waktu untuk usaha itu lebih terpakai banyak daripada waktu bersama keluarga. Dan waktu yang kita luangkan itu harus jauh untuk usaha kita terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah waktu bersama keluarga, itu pasti dong. Dan usaha itu harus diutamakan. Yang kedua adalah mengembangkan ide usaha yang baik. Setelah seseorang memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, ia harus dapat mengembangkan ide baru tersebut. Tetapi belum tentu ide baru itu dapat menjadi usaha yang menguntungkan, itu pasti. Contohnya, pabrik yang menciptakan mobil dari gas. Mobil dari gas itu belum tentu bisa laku di Indonesia. Karena Indonesia tempat pengisian gas untuk bahan bakar kendaraan itu masih sangat kurang. Dan mungkin dalam satu Indonesia ini paling tidak sampai pun 10 mungkin ya. Jadi itu adalah sebuah ide yang belum tentu bisa dijalankan, karena infrastruktur yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat kurang. Yaitu contohnya pengisian bahan bakar gas ini. Bahan bakar gas ini kan tidak berarti semua tempat punya. Seperti di Siantar juga tidak punya tempat untuk mengisi bahan bakar gas. Jadi itu adalah ide yang belum tentu bisa menjadi ide yang untuk usaha yang besar gitu. Itu masih belum terlalu gimana gitu. Dan karena itu banyak hal yang dilakukan untuk memastikan ide baru itu bisa berhasil dengan baik, dengan identifikasi peluang, pelaksana studi kelayakan industri dan kompetitor, serta pengembangan sebuah model usaha yang efektif. Dan yang ketiga adalah membuat ide menjadi sebuah usaha. Seorang pengusaha harus mampu mengembangkan idenya itu menjadi sebuah usaha. Salah satu hal yang harus dilakukan dalam tahap ini adalah menganalisis potensi keuangan dan melakukan analisis produksi.
Contohnya seseorang ingin membuka industri rumah tangga, itu pasti membutuhkan uang sewa, biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, yaitu gaji karyawan, itu pasti perlu. Jadi itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Setelah itu, ia juga harus memperhitungkan berapa sih harga yang harus dia tentukan untuk produk yang udah diciptakannya. Dan dia juga harus memperkirakan jumlah pembeli dan pemasukan dari produk yang dia ciptakan. Tetapi, jika usahanya sudah memiliki potensi usaha yang baik, maka dia itu sudah bisa membuat usaha yang lebih besar dengan nama yang sudah baik ini. Tetapi, jika dia belum pernah menganalisis keuangan, itu sebaiknya jangan membuka usaha terlebih dahulu. Tetapi jika dia sudah pernah menganalisis keuangan untuk usaha ini, ya silahkan untuk membuka usaha tersebut. Tetapi jika belum pernah, itu akan beresiko gagal atau salah, karena kita belum tahu apakah produk itu udah disukai oleh orang lain atau belum, itu kan kita belum tahu. Jadi kita itu harus menganalisis terlebih dahulu, yaitu berapa harga yang harus dijual, berapa modal kita, berapa pembelinya dalam sehari. Itu kan pasti bisa diperkirakan. Jadi itu harus dianalisis terlebih dahulu, karena itu adalah poin paling penting. Kalau poin penting itu terlewatkan, maka risiko gagal akan sangat besar. Jadi kita itu harus bisa menganalisis potensi keuangan dulu dan menganalisis modal yang kita perlukan, dan berapa aja sih harga supaya modal kita bisa kembali gitu. Itu udah prinsip wirausaha dalam manusiawi, itu udah sangat umum gitu. Kita harus memperhitungkan terlebih dahulu berapa modal kita, berapa keuntungan kita, berapa yang harus kita jual, itu pasti. Terus langkah-langkah yang harus dilakukan dalam yang ketiga ini, itu masih mempunyai langkah-langkah. Yaitu langkah-langkahnya 1, membentuk suatu tim. Membentuk suatu tim bukan berarti kita yang membentuk suatu tim. Maksudnya contohnya kita jual makanan nih. Terus kita masuk ke komunitas yang khusus jual makanan, atau ada aplikasinya mungkin kan, jadi kita bisa masuk ke situ. Jadi makanan yang kita ciptakan ini semakin banyak peminat, dan pasti itu akan menambah keuntungan kita. Begitu, itu membentuk suatu tim. Kalau yang kedua adalah menentukan strategi permasalahan yang tepat. Contohnya menentukan strategi permasalahan itu, contohnya kita punya masalah nih, masalah entah tentang masakan, tentang rasa, atau tentang nggak ada yang beli, mungkin itu kita harus bisa mencari solusinya bersama. Kita tidak boleh mengambil suatu keputusan, contohnya udah nggak ada yang beli nih, dalam seminggu udah dibuka tapi nggak ada yang beli, jadi langsung mengambil keputusan udah deh nggak usah dijual lagi gitu, tutup aja langsung. Itu bukan solusi yang tepat. Tapi jika kita udah mencoba lebih dari 3 kali dan itu masih sama dalam masalah yang sama, itu ya mungkin itu udah beda cerita. Mungkin itu kalau mau gimana itu tergantung pengusahanya sendiri. Yang ketiga adalah mencari pendanaan. Ada nih suatu makanan gitu, dan suatu makanan ini pengusahanya bukan cuma 1, ada 2, ada 3, atau ada 4 gitu kan. Jadi yang contohnya ini 1 yang buat nama, terus yang 2, 3, 4 itu menjadi sponsornya gitu. Itu kan pasti pendanaan. Jadi membuka satu usaha itu bukan sendiri, ada 4 orang. Jadi 4 orang ini bagi modal gitu. Itu adalah mencari pendanaan. Yang keempat adalah mempersiapkan dasar hukum yang kuat. Tadi kan ada 4 pengusaha tuh, dari satu usaha itu kan ada sponsornya. Contohnya yang buat ini dia. Terus 3 ini adalah sponsornya. Jadi dia itu pasti dari salah satu 4 ini punya dasar hukum yang kuat. Yaitu contohnya kayak pengacara gitu kan.
Jadi, itu pasti ada tes dari dinas kesehatan kalau kita buat tentang minuman dan makanan. Itu pasti punya ada dinas kesehatan. Jadi, jika ada masalah, tidak 4 orang ini yang menghadapi orang tersebut, tetapi dasar hukum dia yang menghadapi orang-orang yang datang. Apapun itu, pengacaranya yang menghadapi. Tidak 4 pengusaha ini yang menghadapi, karena 4 pengusaha ini belum tentu punya waktu, belum tentu dia bisa memfokuskan pikirannya ke usaha yang dia buat ini. Mana tahu usaha ini adalah usaha sampingan dia, itu kan pasti tidak menjadi utama dong di pikiran dia, itu pasti. Maka dia harus mencari dasar hukum yang kuat untuk menjamin usahanya. Dan langkah-langkah yang keempat adalah menjalankan dan mengembangkan usaha. Pada saat ini, pengusaha harus memasarkan produk yang telah dibuat dan memikirkan serta menjalankan strategi-strategi untuk mengembangkan usahanya dalam melanjutkan keberhasilan perusahaannya. Setiap pengusaha itu harus bisa memasarkan produknya sebaik-baik mungkin, karena banyak produk yang bersaing dengan usaha ini. Contohnya kita buat minuman, pasti minuman ini ada dong saingannya. Jadi kalau kita tidak memasarkan minuman ini, produk ini, maka kita tidak akan pernah bisa mendapat keuntungan atau ada yang membeli gitu. Contohnya kita itu harus mempromosikan usaha ini di sosmed atau mempromosikan ke orang-orang, itu udah membantu kita untuk dikenal oleh orang lain. Maka kita harus bisa memasarkan produk kita itu sebaik-baik mungkin. Baik itu dia dari sosmed, dari orang-orang, dari orang ke orang, itu pasti contohnya minuman kita ini enak. Atau mungkin ide baru yang belum ada di kota itu, pasti kan disebar satu-satu orang kan pasti nanti ada yang banyak yang beli gitu. Atau di sosmed bisa juga, dari sosmed juga bisa mendapat keuntungan. Apakah itu? Dia contohnya nama ini udah ngetren gitu, usaha ini udah ngetren di kota ini, terus kota-kota lain itu mau membuat cabang dari usaha ini, itu kan pasti dibayar dong, bukan gratis. Jadi itu namanya franchise. Itu dia bisa menghasilkan, usahanya itu bisa menghasilkan keuntungan lagi gitu kan. Di franchise orang itu kan keuntungan gitu. Maka kita harus bisa pandai-pandai untuk mempromosikan produk kita. Jangan pernah menyerah. Produk yang baik tetap membutuhkan pemasaran yang kuat. Walaupun produk yang dipasarkan memiliki kualitas yang baik, mungkin saja terdapat banyak kompetitor yang menawarkan produksi pada perusahaan itu. Kita itu harus bisa menempatkan di posisi yang sangat tepat dan menjual dengan strategi yang menarik. Dan kembali lagi seperti yang tadi, kita itu harus membuat usaha itu dengan ide baru, jangan ide plagiat. Kalau ide plagiat itu sama aja dengan menjiplak punya orang gitu. Jadi mending kita membuat ide baru, terus ide baru itu disukai oleh orang lain, dan orang lain tidak bosan, oh ini yang baru nih gitu, dan tidak memplagiat punya orang gitu. Kalau plagiat punya orang itu mah sama aja dengan yang gak guna gitu. Maksudnya ya kita buat aja ide baru, jangan ikuti ide orang, dan itu pasti kita akan diterima. Contohnya kalau kita usahanya udah bagus, terus kita mengembangkannya lagi, ada di kota-kota manapun, itu pasti sangat untung. Dan kembali, kita itu harus bisa memasarkan produk itu sebaik-baiknya. Jangan pernah kita menyerah. Sekian presentasi dari saya, Vera, kelas 11 IPS 2, nomor urut 27. Terima kasih.